ketika segalanya dibuat cukup murah untuk menang. Sebenarnya tak ada siapapun yang benar-benar menang. Selama puluhan tahun, kebangkitan Tiongkok tampak tak terbendung. Pabrik dunia dibangun di atas efisiensi yang begitu kejam, hingga nyaris terasa seperti sebuah seni. Kota-kota yang tak pernah tidur, lini perakitan yang menyala sepanjang malam, harga-harga yang turun dengan presisi jam, tahun demi tahun, sampai para pesaing barat menyerah bahkan sebelum mencoba. Inilah mukjizat skala, disiplin, dan perencanaan. Sebuah peradaban yang mengubah tenaga manusia menjadi mesin ekonomi. Namun setiap mukjizat selalu menuntut bayaran. Dan kekuatan terbesar Tiongkok, kemampuannya membuat segalanya lebih murah, lebih cepat, dan lebih besar, kini justru menjadi beban yang perlahan menariknya ke jurang. Selamat datang di Kronik Kapital, tempat uang, kekuasaan, dan sejarah saling bertabrakan. Dan di sini, tak ada yang sesederhana kelihatannya. Kisah Tiongkok adalah kisah kapitalisme modern yang diregangkan hingga titik patah. Sebuah sistem yang memberi ganjaran pada pertumbuhan dengan segala cara, bahkan ketika biaya pertumbuhan itu menghancurkan masa depan yang menopangnya. Apa yang terjadi ketika ekonomi terbesar di dunia mengoptimalkan dirinya hingga kelelahan? Ketika efisiensi berubah menjadi penghancuran diri? Untuk menjawabnya, kita harus kembali ke awal mukjizat ekonomi Tiongkok. Tahun 1978, Deng Xiaoping berdiri di hadapan Partai Komunis dan mematahkan salah satu tabu terdalam sosialisme. Ia mengatakan kepada Tiongkok bahwa menjadi kaya bukanlah aib. Itu adalah tindakan patriotik. Dengan satu kalimat itu, ia melepaskan salah satu transformasi ekonomi tercepat yang pernah disaksikan dunia. Dalam semalam, para petani berubah menjadi pengusaha, pedesaan menjelma pabrik, dan investor asing mula-mula dari Jepang, lalu Amerika Serikat, kemudian Eropa melihat sebuah tambang emas. Tenaga kerja murah, manusia tak terbatas, dan pemerintah yang lapar akan kesepakatan. Tiongkok membuka sejumlah zona ekonomi khusus kota-kota uji coba kecil dengan aturan berbeda, tanpa perencanaan terpusat, tanpa seret birokrasi, tanpa ujian kemurnian ideologi, hanya satu tujuan, menarik modal dan menciptakan ekspor. Dan itu berhasil. Terlalu berhasil. Shenzhen, kota nelayan dengan 30.000 penduduk, meledak menjadi metropolis berpenduduk jutaan. Dalam 2 dekade, rumus ini menyebar kemana-mana. Setiap provinsi menginginkan ledakannya sendiri. Setiap kota ingin menjadi Shenzhen berikutnya. Pemerintah daerah berutang dan membangun jalan tol, pembangkit listrik, kawasan industri, semuanya demi memikat pabrik baru. Pada awal 2000-an, Tiongkok bukan sekadar tumbuh. Ia melahap permintaan dunia atas segalanya. Baja, batu bara, tembaga, minyak. Setiap perusahaan barat yang ingin bertahan memindahkan produksinya ke sana. Jika sesuatu bisa diproduksi, cepat atau lambat, ia akan dibuat di Tiongkok. Namun di balik kebangkitan yang tampak tak terhentikan itu, tersembunyi sebuah insentif berbahaya. Kesuksesan berarti harus lebih murah dari siapapun. Pemerintah daerah bersaing menarik pabrik dengan memangkas harga tanah, pajak, dan upah. Perusahaan bersaing dengan memangkas margin, kualitas, bahkan laba. Semua mengejar pertumbuhan. Tak seorang pun mengejar keberlanjutan. Ini adalah perlombaan menuju dasar. Disamarkan sebagai kemajuan. Untuk sementara, itu tak terasa penting. Mesinnya terlalu kuat. Para pekerja membanjiri kota-kota dari desa. Jutaan orang setiap tahun rela bekerja 12 jam sehari dengan upah sepersekian barat. Pabrik tak pernah berhenti. Pelabuhan tak pernah tidur. Konsumen barat mendapatkan mukjizat mereka. Kaos $5, iPhone $300, ilusi kelimpahan tanpa inflasi. Dan Tiongkok pun menjadi kaya. Namun di suatu titik antara pusat perbelanjaan ke-10 dan pabrik baja ke-100 sistem itu mulai terlalu panas. Mukjizat berubah menjadi candu. Pemerintah daerah membutuhkan pertumbuhan untuk membayar utang yang mereka ambil demi membangun pabrik. Maka mereka membangun lebih banyak lagi. Pada 2015, kapasitas baja Tiongkok saja sudah melampaui gabungan seluruh dunia. Kawasan industri memproduksi barang lebih cepat daripada permintaan global mampu menyerapnya. Harga mulai jatuh bukan karena inovasi, tetapi karena keputusasaan. Pabrik tak melambat ketika laba menghilang. Mereka justru mempercepat. Berharap volume bisa menutup kerugian. Itu tidak berhasil. Disitulah sebuah istilah baru mulai beredar dipinjam dari dunia manusia, kini menggambarkan dunia ekonomi. Involusi? Involusi bukan sekadar tentang orang bekerja lebih keras untuk hasil yang makin kecil. Ini tentang perusahaan memproduksi lebih banyak untuk mendapatkan lebih sedikit. Kompetisi yang berhenti soal inovasi dan berubah menjadi sekadar bertahan hidup. Dulu, involusi menggambarkan pelajar atau pekerja Tiongkok yang memeras diri sampai kelelahan demi imbalan yang menyusut. Kini,
Ia bersifat industrial, sistemik, satu sektor terkunci dalam perang Sirosem demi pangsa pasar, di mana satu-satunya senjata yang tersisa hanyalah harga panel surya, kendaraan listrik, baterai, simbol ekonomi baru Tiongkok sekaligus medan perangnya. Puluhan perusahaan, banyak di antaranya didukung negara, membanjiri pasar dengan produk yang nyaris identik, masing-masing memangkas harga untuk mengalahkan yang lain. Margin lenyap, namun tak ada yang berani berhenti. Dalam sistem di mana output sama dengan legitimasi, kehilangan produksi berarti kehilangan muka, maka siklus itu berputar sendiri. Perusahaan memangkas harga demi mempertahankan pasar, pesaing meniru, laba runtuh, upah stagnan. Konsumen bersorak sebentar, sampai mereka sadar bahwa kelimpahan murah datang dengan harga kemakmuran. Tiongkok kini memasuki era involusi industri, sebuah lingkaran penghancuran diri, di mana efisiensi melahap laba dan produksi melahap tujuan. Ini bukan lagi perlombaan inovasi, ini perlombaan menuju dasar. Dan seperti semua perlombaan menuju dasar, tak ada pemenang. Inilah sebabnya panel surya Tiongkok dijual di bawah biaya produksi. Mengapa kendaraan listrik menumpuk di lahan parkir? Menunggu pembeli. Mengapa raksasa teknologi berebut permintaan domestik yang kian menyusut, sementara valuasi mereka jatuh? Dan mengapa, meski ekspor mencetak rekor, laba industri anjlok lebih dari 20% pada ke-2024? Karena ketika semua orang berlomba menjadi yang termurah, satu-satunya hal yang tersisa untuk jatuh hanyalah harga. Ini bukan kapitalisme yang dipacu habis-habisan. Ini kapitalisme yang memakan dirinya sendiri. Ironisnya, Tiongkok pernah melihat ini sebelumnya, pada 2000-an. Ketika kelebihan produksi batu bara dan baja menjatuhkan harga ke titik nadir, Beijing terpaksa turun tangan. Kapasitas dipangkas paksa. Tambang ditutup, pabrik digabung, ratusan ribu pekerja dipecat. Itu adalah triase ekonomi, rasa sakit jangka pendek demi menghindari kehancuran total. 2 dekade kemudian, semuanya terulang. Bedanya, kali ini pasiennya bukan satu industri, melainkan seluruh model pertumbuhan. Pabrik tidak tutup karena spreadsheet berkata demikian. Mereka tutup ketika politik mengizinkannya. Dan di Tiongkok, politik tidak memberi ganjaran pada kontraksi. Ia memberi ganjaran pada gerak meski gerak itu hanya berputar di tempat. Di balik pintu tertutup, para pejabat partai tahu angkanya. Laba turun, upah mandek, utang naik, namun di ruang publik, pesannya tetap sama, terus produksi, terus tumbuh, terus percaya. Karena jika mesin berhenti, ilusi ikut runtuh. Memasuki 2020-an, mesin efisiensi Tiongkok telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Sebuah ekonomi yang terkunci dalam perlombaan senjata melawan dirinya sendiri. Dari luar, semuanya masih tampak sebagai kemenangan. Ekspor memecahkan rekor. Pabrik baru berkilau, aliran mobil listrik, dan panel surya yang cukup untuk menggerakkan benua. Namun di dalam, margin runtuh. Mukjizat berhenti menciptakan kekayaan. Ia hanya mendaur ulangnya lebih cepat, lebih tipis, setiap tahun. Inilah yang oleh ekonom disebut kelebihan kapasitas. Namun di Tiongkok, kelebihan kapasitas bukan cacat. Ia adalah kebijakan. Ambil industri surya. Pada 2023 saja, Tiongkok memproduksi lebih dari 2 kali lipat kebutuhan dunia akan panel. Harga jatuh hampir 40% dalam setahun. Perusahaan menjual di bawah biaya demi mengosongkan gudang. Puluhan perusahaan kecil bangkrut. Namun para raksasa terus berproduksi karena pemerintah daerah membutuhkan lapangan kerja, angka output, dan ilusi kemajuan. Kini, lihat kendaraan listrik, lebih dari 100 merek EV Tiongkok bertarung di pasar domestik yang menyusut. Masing-masing memangkas harga demi bertahan. Memaksa yang lain ikut. Pemerintah turun tangan lewat subsidi untuk mencegah PHK massal. Namun subsidi hanya menyuburkan siklus. Pasokan bertambah, harga turun, margin menipis. Anda bisa menebak akhirnya. Pada paruh pertama 2024, laba industri Tiongkok jatuh lebih dari 20%. Itu terjadi meski ekspor tetap kuat. Pabrik memindahkan lebih banyak barang dari sebelumnya dan menghasilkan lebih sedikit dari setiap unitnya. Ekonomi nasional masih tumbuh, namun kualitas pertumbuhan itu terkikis dari dalam. Namun, disinilah belokannya. Tidak semua ini adalah kesalahan. Sebagiannya dirancang. Pemerintah Tiongkok lama menguasai seni efisien yang dipersenjatai, menggunakan subsidi untuk menjaga industri kunci tetap hidup cukup lama untuk menghancurkan pesaingnya. Ini bukan soal laba kuartalan. Ini soal monopoli strategis. Dalam industri seperti panel surya, baterai, dan kendaraan listrik, Beijing tak keberatan rugi dalam jangka pendek. Yang mereka incar adalah kendali atas masa depan. Pemerintah daerah menggelontorkan miliaran ke pabrik, kredit murah,
dan keringanan pajak agar perusahaan bisa menjual di bawah biaya. Bukan untuk bertahan melainkan untuk menyingkirkan lawan. Logikanya kejam. Banjiri pasar, tekan semua orang, dan tunggu. Pesaing barat yang terikat pemegang saham dan tuntutan laba jangka pendek tak mampu bertahan. Mereka tumbang. Dan ketika rantai pasok global bergantung pada produksi Tiongkok, Tiongkok melakukan apa yang selalu dilakukan monopoli. Menaikkan harga, menentukan syarat, dan menguasai rantai nilai. Buku petunjuk ini bukan hal baru. Inilah yang dilakukan Tiongkok pada baja, logam tanah jarang, dan galangan kapal. Setiap kali, dunia ditekan hingga tak punya pilihan lain. Namun kali ini, skalanya belum pernah ada. Ini bukan komoditas lama. Ini bahan baku masa depan. Baterai litium, sel fotovoltaik, penggerak listrik, arteri ekonomi abad ke-21. Secara teori, ini jenius. Dalam praktik, ini rapuh. Karena ada batas berapa lama sebuah imperium bisa terus merugi, bahkan secara strategis sebelum sistemnya mulai membusuk. Ketika setiap sektor berharap negara menutup kerugiannya, efisiensi berubah menjadi candu. Perusahaan berhenti bersaing lewat inovasi dan mulai bersaing lewat subsidi. Produktivitas berubah menjadi politik, dan batas antara strategi nasional dan beban nasional mulai kabur. Inilah bahaya tersembunyi di balik perang harga Tiongkok. Ini bukan sekadar pertarungan ekonomi. Ini bom waktu fiskal. Setiap yuan yang dihabiskan untuk menjaga pabrik tetap hidup hari ini, dipinjam dari stabilitas esok hari. Dan pada akhirnya, seseorang harus membayar tagihannya. Inilah yang membuat versi jebakan Tiongkok ini begitu tragis. Strategi yang dulu membantu menaklukkan pasar kini mengancam melahap ekonominya sendiri dari dalam. Karena dominasi yang dibangun di atas kerugian bukanlah kemenangan. Ia hanyalah keruntuhan yang ditunda. Bukan runtuhnya permintaan yang membunuh sebuah imperium, melainkan runtuhnya tujuan. Dan di sini, tujuan telah digantikan oleh momentum. Sebuah sistem yang tak bisa melambat karena setiap lapisannya bergantung pada gerak. Pemerintah daerah butuh pabrik berjalan untuk melayani utang. Bank milik negara butuh pabrik meminjam agar neraca mereka masuk akal. Dan pemerintah pusat butuh semuanya bekerja demi menjaga ilusi lapangan kerja penuh. Jika satu mata rantai berhenti, yang lain mulai terurai. Maka semua orang berpura-pura bahwa lebih banyak output berarti lebih banyak kemakmuran, bahkan ketika itu tak lagi benar. Inilah logika politik kapitalisme negara. Produksi adalah bukti kendali. Ketika pertumbuhan melemah, negara tak mundur. Ia membangun pabrik baru. Ketika harga jatuh, ia menurunkannya lebih jauh. Ketika sektor swasta ragu, pemerintah daerah menyuntikkan kredit tambahan. Solusi untuk setiap ketidakseimbangan adalah lebih banyak ketidakseimbangan yang sama. Ini bukan irasional. Ini bertahan hidup, karena ekonomi Tiongkok bukan hanya mesin kekayaan. Ia mesin legitimasi. Kontrak sosialnya hanya punya satu klausul, terus tumbuh. Dan rakyat akan terus percaya. Itu berhasil ketika pertumbuhan berarti pendapatan naik. Ia gagal ketika pertumbuhan hanya berarti barang lebih murah. Paradoksnya brutal. Kelebihan produksi industri Tiongkok menekan inflasi global. Namun ia juga menekan upah dan permintaan di dalam negeri sendiri. Negara yang mengangkat ratusan juta orang dari kemiskinan, kini kesulitan menaikkan standar hidup mereka yang sudah terangkat. Dan semakin banyak deflasi diekspor keluar, semakin rapuh sistem global. Di barat, barang murah dari Tiongkok dulu terasa seperti hadiah. Inflasi terkendali, toko penuh. Hidup kelas menengah terasa terjangkau. Kini, kelimpahan yang sama mengekspor kelemahan. Pabrik barat tak mampu bersaing. Pasar berkembang tak bisa membangun industrinya sendiri. Dan harga global dari murah adalah stagnasi. Tiongkok tidak menciptakan jebakan ini. Sejarah yang melakukannya. Polanya, setua imperium. Industri batubara Inggris pernah membanjiri pasar global. Menekan harga hingga para penambang Inggris sendiri tak bisa hidup. Solusinya, koloni pasar tawanan untuk menyerap kelebihan. Ekonomi mukjizat Jepang pada 1980-an menabrak tembok yang sama, kelebihan kapasitas deflasi, populasi menua yang berhenti belanja. Di Roma, kejatuhan dimulai bukan dengan invasi, melainkan kelebihan produksi. Ladang-ladang besar yang dikerjakan budak memompa gandum begitu banyak hingga harga runtuh, memiskinkan petani kecil, tulang punggung Republik Roma memberi makan dirinya sendiri menuju ketidakseimbangan. Setiap imperium yang menguasai efisiensi akan menghadapi ujian yang sama. Bisakah ia berhenti mengoptimalkan cukup lama untuk bertahan? Para pemimpin Tiongkok memahami ini. Itulah sebabnya mereka terus berbicara tentang penyeimbangan ulang, beralih dari investasi ke konsumsi. Namun penyeimbangan membutuhkan waktu, dan waktu adalah satu-satunya sumber daya
yang tidak dimiliki sistem yang kecanduan pertumbuhan. Sementara Beijing mencoba membelokkan kapal menuju inovasi dan konsumsi. Provinsi-provinsinya terus membangun pabrik, infrastruktur, dan output. Karena itulah insentif mereka. Seperti mencoba diet, sementara dapur tak berhenti memasak. Ironisnya, banyak barang yang paling berlebihan diproduksi Tiongkok, panel surya, baterai, FA, adalah hal-hal yang sangat dibutuhkan dunia untuk transisi energi. Namun ketika harga runtuh dan perusahaan tumbang, bahkan revolusi hijau bisa tersendat, dunia mendapatkan teknologi lebih murah. Dengan harga, profitabilitas Tiongkok sendiri, kelimpahan murah berubah menjadi jebakan. Bukan karena gagal menciptakan kekayaan, tetapi karena menghancurkan motivasi untuk menciptakan lebih banyak, dan ketika itu terjadi, efisiensi berubah dari kebajikan menjadi penyakit. Masalah Tiongkok bukan kekurangan produktivitas, melainkan kelebihan, sebuah imperium yang menguasai produksi, tetapi kehilangan keseimbangan, sistem yang mampu membanjiri dunia dengan barang, namun tak mampu menciptakan permintaan yang cukup untuk membuatnya menguntungkan. Ada simetri yang kejam di sana. Kekuatan yang membuat Tiongkok kaya, kompetisi tanpa henti, dan kini memastikan tak ada yang bisa berhenti cukup lama untuk tetap kaya. Inilah yang terjadi ketika pertumbuhan menjadi identitas. Ketika produksi menggantikan tujuan. Ketika ukuran kemajuan adalah seberapa murah Anda bisa membuat sesuatu yang sebenarnya tak lagi dibutuhkan. Itu bukan pembangunan, itu evolusi dalam skala industri. Dan seperti setiap imperium sebelumnya, Tiongkok sedang belajar satu pelajaran pahit. Tak ada yang lebih mahal daripada menjadi terlalu murah. Karena ketika sebuah sistem mengoptimalkan segalanya, kecuali keseimbangan, pada akhirnya satu-satunya hal yang tersisa untuk dihancurkan adalah dirinya sendiri. Jika ini memberi Anda perspektif baru, tekan subscribe. Sejarah selalu punya jawabannya. Saya akan menunjukkan kemana harus melihat.